Om Swastiastu, kami ucapkan kepada Ibu dosen, pengempu mata kuliah Etika Bisnis, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kriteria dan Prinsip Etika Utilitarianisme. Adapun di sini anggota kelompok kami berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri, Imade Lewan Satyo Negara, absen 14, dan rekan saya Iko Mangpendi Indrawan, absen 13. Langsung saja saya mulai dari yang pertama, yaitu apa itu etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme ini merupakan sebuah teori yang menekankan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh dampaknya terhadap kesejahteraan orang banyak. Jika suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar bagi banyak orang, maka tindakan tersebut dianggap benar secara moral. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menyebabkan lebih banyak penderitaan, maka tindakan itu dianggap salah. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria di dalam etika utilitarianisme. Nah, di sini terdapat 3 kriteria di dalam etika utilitarianisme tersebut, yaitu yang pertama adalah manfaat. Manfaat ini merupakan kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu. Dan yang kedua yaitu ada manfaat. Di manfaat terbesar ini merupakan kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar atau dalam situasi tertentu bisa menjadi lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada manfaat terbesar untuk siapa. Jadi dalam suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian, maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat etika utilitarianisme. Dalam hal ini, etika utilitarianisme memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kebijakan publik, terutama karena pendekatan ini menekankan kesejahteraan kolektif dibandingkan kepentingan individu. Dalam dunia modern, teori ini sering digunakan dalam bidang hukum, ekonomi, dan teknologi. Contohnya itu misalnya dalam pengembangan teknologi blockchain. Prinsip utilitarianisme dapat digunakan untuk menilai apakah penggunaan kriptonomersi lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan risiko bagi pengguna dan masyarakat secara luas. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kelemahan di dalam etika utilitarianisme. Meskipun memberikan banyak manfaat dalam analisis moral dan kebijakan, teori utilitarianisme juga memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satu kritik terbesar terhadap teori ini adalah kecenderungannya untuk mengabaikan hak individu demi kepentingan mayoritas. Contohnya itu, di dalam beberapa kasus, keputusan yang didasarkan pada prinsip utilitarianisme dapat menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok kecil yang dirugikan. Misalnya dalam kasus judi online, meskipun beberapa orang mendapatkan keuntungan atau kesenangan dari aktivitas ini, dampak negatifnya jauh lebih besar karena dapat menyebabkan kecanduan, kejahatan, dan kehancuran ekonomi individu. Baik, materi selanjutnya ada prinsip etika utilitarisme yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada konsekuensialisme, yang kedua ada kebahagiaan terbesar, yang ketiga ada universalitas, dan yang keempat ada imparsialitas. Nah, prinsip utama yang pertama adalah konsekuensialisme, yaitu gagasan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh hasil akhirnya, bukan oleh niat atau prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut. Dalam konteks ini, tindakan apapun yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang dianggap sebagai tindakan yang benar, terlepas dari proses yang dilakukan untuk mencapainya.
Nah, prinsip yang kedua yang mendasari utilitarisme adalah kebahagiaan terbesar. Nah, di mana tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Nah, prinsip yang ketiga adalah universalitas. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa standar moral yang digunakan dalam menilai suatu tindakan harus untuk semua individu tanpa terkecuali. Nah, dan yang keempat ada prinsip imparsialitas, yaitu individu memiliki bobot yang sama dalam perhitungan manfaat dan kerugian dari suatu tindakan. Baik, materi selanjutnya ada penerapan prinsip utilitarisme di bidang hukum. Nah, dalam hal ini sistem peradilan modern, terutama dalam penentuan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan hukuman yang bersifat retributif. Contohnya itu seperti menerapkan mediasi atau program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan ringan dibandingkan hukuman penjara, sehingga lebih bermanfaat bagi korban dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya ada penerapan prinsip utilitarisme di bidang teknologi. Nah, dalam teknologi blockchain misalnya, prinsip utilitarisme digunakan untuk menentukan apakah adopsi teknologi ini dapat memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkannya. Nah, teknologi ini menawarkan transparansi dan efisiensi dalam sistem keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait regulasi dan keamanan data. Contohnya yaitu transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek atau Grab. Nah, di mana aplikasi tersebut menghubungkan pengemudi dengan penumpang untuk perjalanan yang lebih efisien dengan manfaat mengurangi kemacetan dengan berbagai kendaraan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses transportasi yang lebih mudah. Selanjutnya ada penerapan prinsip utilitarisme di bidang sosial dan budaya. Nah, dalam hal ini, prinsip-prinsip utilitarisme juga digunakan dalam menilai keberhasilan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial. Contohnya, yaitu kebijakan bantuan sosial, di mana pemerintah menerapkan subsidi atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin, meskipun ada sebagian orang yang merasa pajak mereka digunakan untuk itu. Namun secara keseluruhan, kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Baik, yang terakhir ada penerapan prinsip utilitarisme di bidang seni dan budaya. Nah, dalam hal ini, prinsip-prinsip utilitarisme dapat digunakan untuk menilai dampak suatu karya terhadap masyarakat. Contohnya, seorang seniman yang menciptakan karya yang mengedukasi masyarakat, seperti mural kampanye kesehatan atau film tentang dampak perubahan iklim. Seperti membuat teater rakyat yang mengangkat isu kemiskinan dan hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran publik.